Astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak, hari ini hari apa? Selasa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam ini kita akan menjelaskan tentang apa yang sudah dicatat oleh kalian, yaitu tentang berhubungan dengan kiamat ya. Hari kiamat. Di Rabu yang lalu kita menulis tentang apakah hari kiamat itu ya. Begini anak-anak, seperti yang diyakini dalam rukun iman ya, bahwa iman itu, rukun iman ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Yakin? Satu, iman kepada Allah. Dua, kepada kitabnya Allah. Tiga, para malaikat. Empat, pada Rasul. Lima, qada dan qadar. Enam, hari kiamat. Hari kiamat. Nah, hari kiamat itu apa? Hari kiamat, jing 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 jing, kata Omar Imam kan? Hari kiamat, hari dunia dihancurkan. Jadi kiamat itu bahasa Arab, dari koma yakumu kiamatan, artinya berdiri asalnya mah. Kiam berdiri, kum berdiri kan itu ya. Kenapa hari terakhir itu ya yang disebut the end atau end day ya. Bahasa Inggrisnya apa? The end atau end day. Artinya hari terakhir. Jadi tidak akan ada hari-hari lagi ya. Begini anak-anak, bahwa dunia yang kita huni ini, yang usianya udah sekarang ribuan tahun, bukan hanya 2025 tahun, tapi udah jutaan tahun, nggak tahu berapalah miliaran tahun beren sejak Nabi Adam ya. Nanti dalam Al-Quran dikatakan bahwa dunia itu akan hancur sehancur-hancurnya. Sebagaimana kita baca dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digenjolong segenjolong-genjolongnya ya, diaduk-aduk gini. Terus di semua Al-Qari'ah, mal Qari'ah apa? Qari'ah itu kiamat. Mal Qari'ah, apakah kamu tahu apa Qari'ah itu? Yauma yaqumun nasu kal parasil mamsus, bahwa manusia itu bagaikan aneh-aneh. Pokoknya anak-anak ngeri. Di juz ke-30 Al-Qur'an disebut juz amma, itu banyak penjelasan-penjelasan bagaimana kejadiannya kiamat itu. Mengerikan. Tapi kita tidak akan lama bisa tahu seperti apa hancurnya bumi, langit, matahari. Semua bisa nih. Kenapa sih? Tahu nggak? Karena kita mati seketika. Ya, mati seketika. Disebut kiamat itu kematian yang bersama-sama. Itulah kematian yang bersama-sama dan akan memasuki the new world, dunia baru yang disebut hari akhirat. Oke? Di dunia ini hanya sebentar, kalau berdasarkan kita tinjau dari segi ilmu, itu hanya sebentar sekali di dunia ini ya. Selama-lamanya di dunia itu tidak ada yang kuat lebih dari 100 tahun. 100 tahun juga udah geus moal nikmat hirup teh. 100 tahun, benar? Tidak ada 100 tahun ototnya masih kuat, masih masih segar, tidak peot, nggak ada. Makanya usia umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Kalau 60 itu usia umat Islam. Kalau lebih dari 63 itu udah bonus masuknya. Jadi orang yang 65 tahun masih hidup itu masih punya bonus dari Allah. Pak Agus sudah 68. Usianya berarti bonusnya udah 5 tahun dari Allah. Nah, kalau lebih dari 70 tahun agak jarang. Nah, disebutnya lansia itu apabila sudah memasuki usia 65 tahun, lansia. Ya. Artinya manusia yang lansia itu apa? Lanjut usia. Usia yang lanjut. Dan yang namanya mati itu tidak selamanya harus tua dulu. Ada yang masih anak-anak udah meninggal dan sebagainya. Oke?
Nah, anak-anak, dalam Al-Quran dikatakan ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Artinya, kaifa takfuruna, kenapa kalian wahai orang-orang yang kafir berkafir? Bukankah kalian itu asalnya mati? Ya. 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 Jadi kaifa takfuruna, bagaimana kalian bisa kufur pada Allah? Padahal kuntum amwatan summa yumitukum, kamu asalnya mati, kemudian dihidupkan, tuli mati, tuli hidup, tuli kembali kepada ilahi turja'un, kembali kepada Allah. Berarti fase-fase kehidupan yang pertama kita itu berada di alam arwah. Entah di mana kita tidak ada yang tahu. Itu ada tempat di mana di dunia, di tempat itu ya, tempat penyimpanan arwah-arwah, ruh-ruh yang kita tidak tahu. Kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam rahim-rahim ibu kalian pada saat-saat tertentu ya. Pada saat 4 bulan di dalam kandungan ibumu, itu dunia rahim, alam rahim disebutnya. Dari alam ruh pindah ke alam rahim. Alam rahim usianya berapa bulan? Berarti sekitar 9 bulanan. Kemudian pindah ke alam dunia. Di alam dunia paling sekitar ya bervariasi lah. Ada yang masih anak-anak, mati pokoknya. Nanti setelah mati, yang mati itu apanya? Bukan ruhnya. Yang mati itu kerusakan organ tubuh yang vital. Jantung, otak. Pembuluh darah di otak kalau mampet pecah mati. Kalau pembuluh darah yang ke jantung mampet mati. Ya jadi yang disebut mati itu kerusakan organ-organ tubuh yang vital itu aja. Ruhnya mati nggak? Ruhnya mati nggak? Ruh itu tidak akan mengalami kematian hidup di alam kubur, bukan di Sirnaraga, bukan di Jawa, itu mah disebut makbaroh atau kuburan. Kalau alam kubur bukan di situ. Di mana teuing bagus edacan maut. Nah, berarti kita akan memasuki dunia berikutnya setelah mati, yaitu alam kubur. Di alam kubur itu, di situ ada integrasi dari 2 malaikat Munkar Nakir. Jadi sulit sulit dicerna akal kita, karena itu urusan goib kan. Urusan goib itu tidak bisa didefinisikan lah ya. Tidak bisa diilmiahkan. Bagaimana katanya orang yang antar ke kuburan, pulang 7 lengkah, malaikat itu membangunkan. Bagaimana cara ngebanguninnya? Kan udah mati itu. Tuh kan sesak di kuburannya kecil. Wah, berbagai pertanyaan-pertanyaan tidak bisa dijawab secara ilmiah. Karena itu urusan goib. Hanya kita percaya iman titik. Gitu kan? Tidak percaya ya mati duluan. Nanti akan tahu kan? Kita mau biarin percaya aja. Biar kita tidak usah mati dulu ya. Nah, di kuburan itu ditanya segala macam. Nanti orang yang durhaka itu akan didatangi sesosok tubuh yang bau, hitam, pika geuleun dan lain-lain. Dia akan ditunjuki oleh malaikat. Siapakah itu? Wahai malaikat Munkar Nakir. Itulah amal perbuatan kamu. Ketika di dunia kamu berlaku atau berakhlak buruk, jahat, maksiat, segala macam. Kayak gitu penampakan diri kamu itu bagaikan sosok tubuh yang menjijikan. Tapi kalau orang yang soleh datang pakai baju putih, ceria dan lain-lain gitu. Nah setelah itu diberikan hukuman-hukuman tertentu di alam kubur, disuruh tidur dulu, bangun nanti pagi dan sore ya. Guduwi wa asoli, pagi dan sore dibangunin, disuruh melihat video di mana dia nanti setelah kiamat akan di mana posisinya, di neraka atau di surga, diperlihatkan. Itulah yang disebut azab kubur, siksa kubur itu. Jadi ruhnya tersiksa, ruhnya, karena jasmani kan sudah tidak punya kan, sudah rusak, dimakan belatung segala macam. Kamu suka mimpi nggak? Kalau tidur, Pak Agus mah bukan suka lagi. Tiap malam mimpi terus. Tiap malam. Malam tadi Pak Agus mimpi naik sepeda di sebuah bukit yang nanjak. Mimpi mudun heula. Pak Agus setengah percaya atau tidak ya. Ini sepeda mau ngegebrus ke jurang. Dulu naik sampai sepeda dituntun. Bang. Mimpi
ada di sebuah tempat, entah di mana itu. Di tempat itu rumah, tapi Pak Agus nggak tahu rumah siapa tuh. Di dalamnya ada Bu Ani, Bu Ida, malah ada ya, Bu Ida udah nggak ngajar lagi, tapi ada. Bu Ida termenung gitu. Kata Pak Agus, Bu Ida, ada apa? Termenung aja, kalau dapat susah jangan termenung, baca doa, baca Fatihah. Coba tanya, asalnya mimpi bla 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 bla. Ketika Pak Agus bangun 3:30 subuh ya, baru nyadar, oh mimpi. Pertanyaannya, di saat kita mimpi, kita sadar nggak bahwa kita sedang mimpi? Tidak, perasaan bener, real, bener. Meskipun rada ngaco, celakanya Pak Agus mimpinya sering-seringnya apa? Tersesat. Artinya tidak tahu, tapi nanya ke bapak-bapak di masjidnya, sama temanya itu suka sesat. Di mana, mau kemana, mau pulang ke rumah tapi tidak tahu arah jalan, itu tema mimpi kebanyakan Pak Agus. Baru nyadar pas bangun, alhamdulillah cuma mimpi. Besok mimpi lagi. Berarti mimpi itu hanya bayangan-bayangan jiwa saja. Atau dari hayalan-hayalan aja. Mungkin keseharian Pak Agus kan sebelum tidur suka nonton video. Videonya itu ada yang angkot naik ke tanjakan, mundur lagi. Jadi masuk ke rekam dalam mimpi. Pokoknya baru nyadar ketika kita bangun tidur. Betul? Bahwa itu hanya mimpi. Kita kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Dari pagi sampai tidur lagi kan? Tahu nggak? Orang yang mati persis seperti orang bangun dari tidur. Ini by data dong. By dalil. Ya, yang diterima dari guru-guru Pak Agus ini. Orang yang mati itu bagaikan orang yang bangun dari tidur. Percaya tuh? Sok, parah seorang ente percaya mah. Pemirsa, penonton, silakan aja mati sendiri kalau nggak percaya. Boleh percaya, boleh tidak. Ya, believe or not. Itu Saksi Arif tema, believe or not. Percaya atau tidak. Tapi bagi saya, yakin. Karena berdasarkan dalil dan kata guru Pak Agus. Jadi, orang mati itu baru sadar bahwa ketika kamu dicabut nyawa, set, la ilaha illallah. Dah, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Agus meninggal dunia. Tahu nggak? Si ruhnya itu nyadar bahwa kita habis mimpi. Pak Agus mah percaya dan ngomongnya ulama sambil ada dalil. Ya, itu teh bagaikan orang yang baru bangun dari tidur dan mimpi. Kita mimpi Pak Agus di sini duduk nerangin ke anak-anak, mimpi kemarin Pak Agus stroke. Wah, pokoknya perjalanan Pak Agus selama 68 tahun itu dirasakan ketika mati, bangun dari kematian itu bagaikan bangun dari, oh saya teh mimpi. Tapi ingat, mimpi sedang tidur ketika kita tidur di dunia dengan mimpi bangun dari kematian beda kualitasnya. Meskipun kita merasa mimpi, misalnya si Azka usianya 40 tahun meninggal dunia, intinya amit-amitnya naudzubillah, kamu masih panjang umur 350 tahun baik. Bungkus. Misalnya ya. Ngomong naon bagus aja beda. Mengadanya kayak kusok itu blank. Namanya lansia. Oh iya, kamu teh 40 tahun meninggal misalnya. Kamu teh merasa habis mimpi. Tah, maksud Pak Agus kan orang diangkat rupiah kulamuan salasin, diangkat kolam atas 3 perkara. 1, anak kecil 10 tahun ke atas, 2 orang tidur, 3 orang gila. Berbuat kejahatan apapun tidak dosa. Ya, usia 9 tahun ke bawah bila membunuh orang itu dosa. Kan belum mumayyiz, belum balik. Mulai kamu balik, si Azka balik itu usia 10 tahun misalnya. Meninggal dunia pada usia 40, berarti selama 30 tahun hidup kamu itu dipinta bertanggung jawab. Apakah prestasinya baik, amal soleh atau dosa? Itu diperhitung, itu bedanya. Mimpi ketika tidur di dunia
dengan mimpi ketika hidup di dunia kemudian mati terasa mimpi. Bedanya itu. Jadi hidup ketika kita di dunia ini kita ya, sangat berharga sekali, sangat menentukan sekali. Sangat menentukan sukses dan tidaknya setelah terjadi kiamat. The new world itu, dunia baru itu, kiamat itu. Kalau ketika di dunia yang 30 tahun usianya, ini contoh si Azgar tadi, 30 tahun tapi banyak dosanya daripada amal baiknya, dia akan masuk neraka. Khalidina fiha, selama-lamanya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau soleh yang lebih mendominasi, lebih banyak, masuk surga. Jadi jangan disia-siakan hidup ini. Bahaya itu, bukan main-main. Sangat menentukan sukses di akhirat atau tidak sukses. Kalian tahu nggak sekolah di SD, sekolah dasar, sampai kelas 9 sampai kelas 12 ya, SMA, SMU, SMK, itu perguruan tinggi, S1, S2, S3, S4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 S. Pak Agus mah S6. 6 SD. Ya, itu akan ngomong nama di sekolah deh. 6 SD. 6 SD. Enggak, maksud Pak Agus teh. Oh, itu akan apa? Bapak, itu kenapa? Bener, ingat. Sekolah kamu teh untuk apa? Sampai kelas, untuk sampai itu apa manfaatnya? Supaya pintar, supaya berilmu. Setelah pintar dari ilmu untuk apa? Untuk akhirat nanti. Menunjang agar kita lebih soleh. Bukan untuk hanya sekedar untuk kerja jadi PNS, agar jadi guru. Bukan itu. Tapi agar menunjang kehidupan kita ke arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jadi profesor, tapi kamu tidak ngerti agama, terus tidak ada amal soleh, neraka juga. Jadi intinya untuk menunjang. Tapi ya itu dia. Ngaji ini urusan akhirat kita. Ngaji Quran, belajar akidah. Itu urusan akhirat semua kan. Ada di SD urusan akhirat bukan? Secara tidak langsung urusan akhirat. Cuman tidak secara langsung. Misalnya diajar matematik. Ditanya nggak di akhirat, Azka, kamu akan saya tes tentang matematika kamu, tentang IPS kamu. Yang ditanya itu tentang ibadah, fikih, tentang ngaji Quran, itu yang ditanya di akhirat, betul tidak? Itu jadi jangan disia-siakan. Nanti setelah kiamat tiba, mati semua manusia makhluk. Kullu syai'in halikun ila wajah. Seluruh yang ada ciptaan Allah binasa kecuali Allah sendiri yang tidak. Kemudian ada yang yaumil ba'as, hari dibangkitkan. Kayak aneh-aneh. Manusia bayangin, di zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, berapa triliun jumlahnya, kita tidak tahu. Bangun bersama-sama, diadili. Ada yang namanya yaumul mizan, ditimbang. Wah, prosesnya ngeri. Disebut lagi hari yang maha dahsyat. Semua manusia tidak bisa melarikan diri, tidak bisa. Ada yang disebut yaumul mahsyar, padang mahsyar, luas banget, seluas langit dan bumi. Semua manusia dikumpulkan menuju kedua arah, neraka atau surga. Ngeri anak-anak, ngeri. Kata Rasulullah, kalau kamu berilmu agama tinggi, ya, benar-benar mendalami agama, kamu susah untuk bisa ketawa. Kenapa, Cing? Susah untuk bisa tertawa. Inginnya nangis terus, ngeri. Kehidupan kita selanjutnya itu mengerikan, anak-anak. Tidak ada pilihan lagi. Kecuali harus menjadi orang yang bertakwa, beriman. Ketika meninggal kita sebut husnul khotimah. Dalam keadaan ujung yang terbaik. Jadi sebenarnya manusia itu berpacu dalam keimanan. Bukan berpacu dalam mencari harta, mencari cewek. Bukan. Hakikatnya mencari keridhaan Allah ke satu titik itu. Cuman manusia banyak yang lupa dan tidak tahu. Makanya qalilan ma tashkurun, kata Allah. Hanya sedikit yang bersyukur. Artinya yang masuk surga itu banyak, tapi yang masuk neraka lebih banyak.
sampai neraka itu penuh. Ngeri itu. Kita tidak tahu sama sekali apakah kita nasib kita di akhirat itu masuk surga neraka. Kita tidak tahu, tidak bisa kita sombong. Wow, orang mau kan ahli agama masuk surga. Itu bisa. Justru dalam keterangan kata para ulama, yang paling duluan ditanya itu orang yang berilmu tinggi. Tapi yang masuk neraka maksudnya, yang masuk duluan masuk neraka orang berilmu dulu sebelum orang tidak berilmu. Oh, penunggu saya tuh orang mau mencari ilmu. Bukan. Karena apa? Orang yang berilmu itu belum tentu membuahkan kesolehan. Bisa saja dengan ilmu pengetahuannya bisa menjadi penjahat kelas kakap. Betul? Dia akan duluan dimasukkan ke neraka sebelum orang-orang awam. Jadi tidak jaminan orang pinter, S2, S3, dokter, tidak jaminan. Yang ada jaminan masuk surga hanya beriman, bertakwa. Orang yang paling besar pahala di sisi Allah adalah orang yang as-sobirin, orang yang sabar dalam hidup. Itu yang paling banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti jadi kesimpulannya hari akhirat teh hari the new world, dunia baru di mana dunia global ini ya, dunia ini ya hanya fantasi doang sebenarnya. Tapi kehidupan yang abadi adalah surga atau neraka. Dua-duanya abadi. Di neraka abadi, di surga abadi. Jadi urusan akhirat urusan maha besar, maha dahsyat dan wajib menjadi pusat perhatian kita semua. Paham? Semoga kalian menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh. Oke? Menjadi orang beriman, orang yang berprestasi bukan hanya di dunia tapi akhirat. Dan doakan Pak Agus yang sudah tua ini yang mungkin beberapa potensi untuk meninggal dunia itu dibanding kamu lebih besar Pak Agus. Meskipun hakikatnya kematian itu tidak pandang bulu. Bisa anak kecil meninggal dunia, Pak Agus belum bisa kan? Tapi potensi kematian yang lebih besar Pak Agus daripada kalian. Doakan Pak Agus agar Pak Agus menjadi hamba Allah yang kuat menghadapi ujian-ujian dan akhirnya kita Pak Agus kembali kepada Allah dengan mawaridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahu akbar.